Selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita masuk ke bagian 2 teks eksposisi. Kita bahas struktur, ciri kebahasaan, dan langkah menyusun teks eksposisi pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Masih ingat ya, teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Ini dia struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks eksposisi sebagai satu kesatuan. Ada 3 nih. Yang pertama, pernyataan pendapat, biasa disebut tesis. Isinya gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kedua, argumentasi, artinya menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat dari sebelumnya kalian bahas di tesis nih, yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Jadi intinya struktur kedua ini kamu jelaskan lebih mendalam dari yang sudah kamu tulis di paragraf sebelumnya, yaitu tesis. Nah, kita ke yang struktur ketiga, ada penegasan ulang pendapat. Di sini berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian pertama. Di sini kamu tulis inti-intinya apa yang sudah kamu ungkapkan di pernyataan pendapat tesis dan argumentasi sehingga lebih kuat lagi argumentasinya. Nah, sampai sini paham tidak? Semoga paham ya, apa sih struktur teks eksposisi dan kalian nanti bisa menulis teks eksposisi dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri kebahasaan teks eksposisi. Ada 7, yaitu yang pertama, ciri-ciri bahasanya menggunakan bahasa yang baku atau resmi ya. Kedua, menggunakan pronomina, digunakan dalam menyatakan pendapat. Masih ingat pronomina itu apa? Pronomina adalah kata ganti. Contohnya, saya, aku, kamu, dia, mereka. Nah, itu adalah contoh dari kata ganti orang. Kita lanjut ke yang ketiga, ada menggunakan konjungsi, digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta supaya fakta yang disajikan runtut. Konjungsi adalah kata hubung ya, contohnya dan, dengan, daripada, kemudian, dan sebagainya. Kita lanjut ke yang keempat, ada menggunakan kata kerja. Sudah paham ya apa itu kata kerja? Digunakan untuk menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan. Kelima, ada menggunakan kata sifat. Digunakan untuk menerangkan sifat, keadaan watak, dan tabiat orang, hewan, atau benda. Keenam, ada menggunakan kata keterangan. Digunakan untuk memberikan keterangan kepada kata lain. Contohnya ya, di, ke, dari. Nah, itu contoh dari kata keterangan. Terakhir, ada menggunakan kata benda, yaitu kata yang mengacu kepada sesuatu benda. Nah, sampai sini paham ya? Kita sekarang bahas langkah membuat teks eksposisi. Yang pertama, ada menentukan topik. Kalian tentukan dulu tema apa sih yang mau kalian bahas. Lanjut, menentukan tujuan. Nah, kalau sudah menentukan tema, sudah pastinya harus ada tujuan, tentunya yang positif dan baik ya untuk masyarakat. Ketiga, yaitu memilih data. Di sini sangat penting sekali karena dalam teks eksposisi kamu harus menyajikan fakta. Keempat, membuat kerangka sesuai dengan topik. Kerangka yang dimaksud adalah kerangka struktur teks, kemudian kamu isi dengan topik dan tema yang sudah kamu tentukan. Kelima, mengembangkan kerangka struktur teks, kemudian kamu tulis paragraf sesuai dengan struktur teks tersebut. Paham ya? Keenam, menyunting paragraf atau kamu edit untuk mencermati penggunaan ejaan, apakah sudah sesuai atau belum, pilihan katanya, apakah termasuk kata-kata yang baku, dan susunan antar kalimat agar menjadi koheren dan kohesi. Koheren dan kohesi berarti menjadi padu dan selaras untuk disajikan dalam bentuk bacaan.
Sekarang kalian simak ya, contoh teks eksposisi membahas topik masa new normal di pandemi corona dan struktur dari teks eksposisi. Semoga kalian paham. Silakan disimak dengan baik ya. Topik teks eksposisi adalah masa adaptasi kebiasaan baru, new normal. Tesis, adaptasi kebiasaan baru merupakan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Tentunya berbagai protokol kesehatan harus diikuti dan dipatuhi dalam pelaksanaannya. Apa saja dan mengapa kita harus melakukannya? Berikut adalah penjabarannya. Nah, itu dia penjabaran paragraf sesuai dengan pernyataan pendapat penulis. Sekarang kita cermati gagasan utama dalam paragraf tesis ini ada di kalimat pertama. Dari adaptasi kebiasaan baru merupakan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Itu sebagai gagasan utama dan sebagai fakta yang akan disajikan dan dijabarkan secara lebih lanjut oleh penulis. Nah, sudah jelas bukan? Sekarang kita bahas ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf argumentasi. Rangkaian argumen. Hal pertama yang masih harus dilakukan adalah menghindari kontak fisik, karena penyebaran utama dari virus yang menyebabkan COVID-19 adalah kontak fisik. Virus tidak dapat hidup di udara terbuka, namun dapat hidup di tangan atau pakaian yang kita kenakan untuk beberapa saat. Saat itu pula virus dapat berpindah dari satu orang ke orang lain yang bersentuhan dengannya. Dia mencuci tangan dapat membunuh virus yang bisa saja kita dapatkan dari menyentuh benda atau orang lain. Tangan adalah bagian tubuh kita yang paling banyak bersentuhan dengan benda asing. Oleh karena itu, mencuci tangan merupakan salah satu hal pokok yang harus dilakukan pula dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Selanjutnya, meskipun kita sudah tidak dalam masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, kita harus tetap mengurangi aktivitas di luar rumah. Tidak berpergian jarak jauh dan membatasi diri dari keramaian masih menjadi cara yang paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus penyebab COVID-19. Kalah pentingnya lagi adalah mengenakan masker atau pelindung wajah saat terpaksa atau berkepentingan ke tempat yang ramai. Biasakan berbelanja dengan efisien, mengenakan masker dan membawa hand sanitizer sebagai opsi lain jika mencuci tangan tidak memungkinkan. Hal ini bukan hanya menghindari penularan yang dapat terjadi pada kita, tapi untuk melindungi orang lain dari penularan yang bisa saja dilakukan oleh kita. Menjaga kesehatan juga merupakan hal penting lainnya yang harus dilakukan dalam menghadapi masa pandemi. Pada akhirnya kesehatan kita juga yang menentukan imunitas atau daya tahan tubuh kita terhadap virus yang ganas ini. Hal ini bermanfaat agar kita tidak tertular atau tidak mengalami komplikasi seandainya sudah tertular. Itu dia penjelasan dari paragraf argumentasi yang kalian bisa contoh membahas secara dalam dari topik yang sudah kalian tentukan. Jangan lupa disertai dengan fakta dan data yang akurat. Itu dia contoh dari paragraf argumentasi, semoga bisa kalian tiru dan teladani ketika menulis teks eksposisi. Sekarang kita perhatikan paragraf penegasan ulang sebagai struktur terakhir dalam teks eksposisi. Yuk kita simak. Paragraf penegasan ulang. Maka ada baiknya kita mematuhi berbagai protokol kesehatan masa adaptasi kebiasaan baru yang meliputi jaga jarak, hindari kontak fisik, kurangi berpergian, gunakan masker di keramaian, dan selalu rajin mencuci tangan dan jaga kesehatan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Oke, itulah dia penegasan ulang. Kalau kalian perhatikan, di sini ditulis kembali poin-poin penting yang sudah dibahas di paragraf argumentasi. Nah, sudah jelas sekali bukan bagaimana kalian nanti langkah-langkah menyusun teks eksposisi sesuai dengan struktur paragraf tesis, kemudian paragraf argumentasi, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Mudah bukan? Semoga kalian bisa menjadi penulis-penulis berbakat Indonesia. Oke, sampai di sini kita akhiri. Jangan lupa kalian buat rangkuman atau resume dari materi yang sudah kita bahas di video pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu ya anak-anak hebat. Batas waktu untuk tugas sampai dengan hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Sampai jumpa ya di tugas minggu depan, penilaian harian teks eksposisi dan tugas keterampilannya. Sampai jumpa lagi, aku
Cinta Bahasa Indonesia.